Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kali ini saya Sutoro akan menyampaikan tentang rancangan percobaan yang dirasakan di lapangan yang menggunakan faktor tunggal sebagai perlakuan. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai bagaimana mengendalikan percobaan di lapangan dan dinah percobaan di lapangan serta model linear untuk menguji hipotesis penelitian. Pada percobaan single faktor atau faktor tunggal, pelakuan percobaan dari bidang pertanian itu bisa varietas tanaman yang akan diuji, ataupun dosis pupuk, atau dosis insektisida ataupun pestisida, kemudian bisa juga paket teknologi budidaya yang akan diuji, dan lain-lainnya. Nah, hipotesis penelitian di sini yang akan diuji adalah apakah ada perbedaan variabel respon di antara perlakuan yang diuji di dalam percobaan. Untuk memperoleh hasil percobaan yang baik, maka percobaan harus dikendalikan dengan teliti dan baik. Semua faktor selain faktor perlakuan diupayakan dalam kondisi yang sama ataupun homogen, sehingga apabila terjadi perbedaan respon antar perlakuan, bukan karena perbedaan selain perlakuan itu sendiri. Ya. Nah, apabila ada keheterogenan antar unit percobaan sebelum menerima perlakuan, sedapat mungkin dipisahkan pengaruhnya. Ya. Nah, ketelitian dari percobaan tergantung dari keberhasilan pengendalian tempat percobaan. Semakin baik pengendalian percobaan, maka semakin kecil kesalahan atau error percobaan yang dilaksanakan. Pada percobaan single faktor, pelaksanaannya dapat dilakukan menurut rancangan acak lengkap, yaitu dengan model linearnya. Ya, di sini model linearnya adalah Y, ada nilai respon variabelnya, ya, itu sama dengan rata-rata umum, ditambah lagi dengan pengaruh pelakuan, kemudian ditambah lagi dengan pengaruh di luar pelakuan, ya, atau ini kita sebut sebagai sumber keragaman yang lain yang disebabkan bukan karena pelakuan itu sendiri. Jadi misalnya tinggi tanaman, ya, itu dipengaruhi oleh rata-rata tinggi tanaman, ditambah lagi pengaruh pelakuannya sendiri. Lalu ditambah penyimpangan-penyimpangan, ya, karena pengamatan satu dengan lain tidak akan sama. Nah, ini jadi besarnya komponen ini, komponen error ini akan menentukan ketelitian dari percobaan yang dilaksanakan. Percobaan bisa dilaksanakan dengan rancangan acak lengkap apabila unit percobaannya itu bersifat homogen. Jadi di sini seperti kalau ini ada hamparan padi, ya, kelihatan homogen, ya, pertumbuhannya rata, maka bisa menggunakan rancangan acak lengkap. Misalnya saja pelakuannya adalah menguji efektivitas suatu obat atau senyawa, ya, maka bisa dilakukan secara acak lengkap. Karena ini pelakuannya ada 4 ABCD, masing-masing pelakuan diulang 3 kali, ya, maka di penempatan pelakuannya itu secara acak, ya, secara random, secara acak. Sehingga nanti dalam pengujian hipotesisnya, ya, ANOVA-nya, yaitu sumber keragamannya, ya, terdiri dari perlakuan itu sendiri dan error, komponen errornya. Jadi sumber keragaman berasal dari pelakuan dan juga dari error, ya, di luar dari perlakuan itu sendiri. Pada percobaan single faktor bisa dilaksanakan menurut rancangan acak kelompok. Kita bisa menggunakan rancangan acak kelompok apabila unit percobaannya bersifat heterogen dalam satu arah. Ya, misalnya ya, di samping perlakuan tadi ada pengaruh yang lain. Kelompoknya, kelompok itu bisa pada kelompok-kelompok percobaan yang dilaksanakan di teras-teras, ya, teras atas, teras tengah, teras bawah, ya, atau bekas pertanaman sebelumnya, ya. Kemudian bisa juga kalau misalkan dalam pelaksanaan percobaan yang tadi lahannya homogen, ya, mungkin pelaksanaannya baru diselesaikan pada waktu tertentu, misalnya yang pertama ini, yang kedua sini, hari berikutnya misalnya, kemudian ada hari berikutnya lagi. Ya, jadi ada variasi antar kelompok di sini.
Sehingga model linearnya, yaitu J, dipengaruhi oleh rata-rata umum ditambah pengaruh pelakuan, pengaruh kelompok tadi, lalu ditambah lagi dengan pengaruh di luar pelakuan dan kelompok itu, atau komponen errornya. Di sini dalam randomisasi atau denah percobaannya, ya, maka semua perlakuan ada di setiap blok, ya, ada setiap blok, ya, di setiap blok. Sehingga dalam menguji hipotesis pengaruh pelakuannya, maka disusun ANOVA, sumber keragamannya terdiri dari pengaruh blok tadi, kemudian pengaruh pelakuan yang diuji, dan juga komponen errornya. Ya, ini. Pada percobaan pengujian teknologi budidaya yang dilaksanakan di beberapa lokasi misalnya, maka dapat dipandang sebagai pelaksanaan percobaan rancangan acak kelompok di mana lokasinya dianggap sebagai bloknya. Ya, misalkan saja ada 4 teknologi yang akan diuji di 3 lokasi. Ya, di sini lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Maka empat perlakuan tadi diuji pada setiap lokasinya. Ya, di sini. Oleh karena itu, untuk menguji hipotesis apakah teknologi yang diterapkan tadi ada perbedaan atau tidak, maka disusun ANOVA-nya. Maka di sini sumber keragamannya adalah lokasi dan juga pelakuan. Nah, di sini tidak ada pengujian pengaruh interaksi antara lokasi dan perlakuan. Jadi, kita tidak mengetahui apakah teknologi tertentu tuh baik di suatu lokasi tapi tidak baik di lokasi yang lainnya, ya. Jadi pengaruh interaksinya tidak dapat diduga. Ya, untuk mengetahui apakah pengaruh interaksinya itu bisa diduga, ya, maka setiap lokasi ini harus ada pengamatan ulangan, ya. Ini sebagai pengujian pengaruh interaksinya. Nah, untuk mengetahui pengaruh interaksi antara lokasi dan pelakuan tadi, maka setiap lokasi tadi, ya, maka pengamatannya harus ada ulangannya, ya, atau bloknya. Nah, di sini misalnya berlokasi 1, ya, ada blok 1, blok 2, blok 3, ya, masing-masing. Nah, setiap bloknya ada 4 pelakuan yang akan diuji. Demikian juga pada lokasi yang kedua, juga lokasi yang ketiga. Sehingga modelnya bahwa nilai pengamatan tadi selain dipengaruhi oleh rata-rata umum juga dipengaruhi oleh lokasi, kemudian dipengaruhi oleh blok di dalam lokasi, ya. Kemudian tambah perlakuan, kemudian ditambah lagi dengan pengaruh interaksinya dan juga pengaruh faktor lainnya, ya, di sini. Jadi maksudnya pengaruh blok di dalam lokasi adalah ini. Blok di sini, bagaimana pengaruh blok di sini, blok 1 di sini, ya, di dalam pengaruh blok ini di dalam lokasi ini. Karena berbeda, ya. Blok 1 di sini dan blok di sini adalah karakteristiknya adalah berbeda. Maka pengaruh dideteksi pengaruh blok di dalam lokasinya. Sehingga untuk menguji hipotesisnya maka ANOVA-nya bisa disusun dalam bentuk sumber keragamannya, ya. Ada pengaruh lokasi, ada pengaruh blok di dalam lokasi, kemudian ada pengaruh pelakuan itu sendiri, kemudian pengaruh interaksinya antara lokasi dengan pelakuan. Ya, jadi di sini kita bisa menguji pengaruh interaksi, ya, dari pelakuan dengan lokasinya. Sebagai rangkuman percobaan single faktor atau faktor tunggal di bidang pertanian, maka dapat dilaksanakan menurut rancangan acak lengkap ataupun rancangan acak kelompok. Ada 3 model linier yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, kehomogenen atau keheterogenan antar unit percobaan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan perancangan percobaan yang akan digunakan dalam penelitian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.